Hai teman-teman semua, kembali lagi sama saya Ishak Tirta. Saya sebagai manajer sekaligus juga sebagai trainer education coffee class di Kopi Hai. Sebagaimana janji saya sama teman-teman semua bahwa hari ini saya akan membahas alat seduh yang sebelumnya pernah saya seduh dan review, itu menggunakan Kono Dripper. Oke, Kono Dripper ini hasil buatan dari Suji, ya, dari Suji Premium. Ini terbuat dari plastik. Hari ini kita akan bandingkan seduhan ini antara Kono yang setelah saya review sebelumnya dibandingkan dengan 360. Karena teman-teman sering banyak salah atau banyak persepsi bahwa 360 sama dengan Kono. Ternyata kita akan buka kumpas tuntas di sesi kali ini bahwa 360 memang berbeda dengan Kono. Dari pretnya pun kalau teman-teman lihat, boleh dari tengah sampai di akhir itu terlihat ada garis di tengah, itu berupa pret. Ini adalah garis di mana teman-teman bisa memaksimalkan hasil seduhannya, karena nanti akan kopi setelah diseduh itu akan ada terperangkap di sini udara, maka sirkulasinya akan lebih cepat teroksidasi dari si 360 ini. Tapi hari ini kita menggunakan 360 dari mereknya Digio, kemudian metal bahannya. Hari ini kita menggunakan bahan yang berbeda, tidak plastik, tidak keramik, tapi dari metal. Oke teman-teman, banyak anggapan bahwa seduhan Kono dan 360 sama, ternyata kita beda. Nanti kita akan kupas tuntas hasil seduhan dari sini apa, dan sebelumnya kita tahu bahwa Kono ini akan menghasilkan seduhan yang asamnya tinggi dengan sweetness-nya tinggi atau manisnya tinggi. Tapi di 360 kita akan buat seperti apa sih 360 yang sebenarnya seperti apa, kita akan seduh hari ini teman-teman semua ya. Oke, seperti biasa kita masih menggunakan kopi Rawabogo, roastingannya dari Kopi Hai. Ini roastingannya medium, teman-teman. Seperti yang sebelumnya, saya juga menggunakan kopi yang sama dengan alat yang berbeda. Oke, kita siapkan dulu. Hari ini tetap kita pakai menggunakan 15 gram dengan rasio 1:15. Apa tuh rasio? Rasio adalah perbandingan antara berat kopi dengan banyaknya air yang digunakan. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau banyak anggapan, nggak usah pakai rasio, nggak usah pakai timbangan, nggak usah pakai parameter. Buat manual brew, so far so good, silakan ya, itu bebas. Karena tidak ada SOP mutlak ya, saya bilang dari awal bahwa manual brew adalah ajang menikmati kopi dengan cara seduhan yang lain dari biasanya. Oke teman-teman, kita buat hari ini kita menggunakan sama, kita menggunakan 15 gram kopi. Oke. Kita lebihkan sedikit. Kenapa? Seperti biasa, ketika nanti saat digiling, teman-teman akan sedikit berkurang dari berat yang kita awal. Kenapa? Karena mungkin tersangkut di grindernya atau tersisa di grindernya. Oke. Kita lakukan grind seperti biasa. Tetap saya menggunakan grind size di medium coarse atau lebih kasar sedikit. Boleh banyak, mau fine, mau medium, mau coarse, itu terselera masing-masing. Karena memang tidak bisa diindahkan bahwa kalian pengen pahit, pengen asem, atau pengen rasanya seperti yang kalian inginkan. Itu memang hak kalian masing-masing. Jadi silakan untuk green size, tapi untuk kali ini green size yang saya akan gunakan adalah di medium coarse. Oke. Oke, setelah selesai, sambil kita mempersiapkan, seperti biasa saya masih menggunakan electric kettle ghost neck yang ada suhunya. Kenapa? Karena memang ini saya lakukan untuk mereview kemarin dengan alat yang sebelumnya menggunakan suhu yang sama, green size pun hari ini sama, hanya alat berbeda. Seperti apa rasanya kita coba dengan alat hari ini yaitu 360. Oke, kita sisihkan dulu. Oke, kita siapkan dulu filternya. Lagi-lagi menggunakan filter. Lagi-lagi kita membasahi filternya. Kenapa teman-teman semua harus membasahi filternya? Ada beberapa alasan teman-teman nggak harus dibasahin filternya. Tidak harus kena air sebelumnya, atau memang langsung bisa diseduh, dituangkan langsung. Itu haknya masing-masing. Tidak ada perdebatan, harusnya memang tidak ada, karena memang haknya masing-masing dalam menyeduh. Seperti itu saja. Karena bagaimana cara menikmati kita untuk menyeduh.
Oke, kalau untuk manual seperti teman-teman. Oke, sudah sedikit panas. Saya lakukan seperti biasa, memflash filternya supaya zat-zat yang terkandung dalam filter ini memang terbersihkan sebelumnya. Jadi nanti rasa kopi yang akan masuk ke dalam alat ini memang dimaksimalkan dengan tanpa ada zat-zat yang masuk sebelumnya. Oke. Oke. Kita pakai 15 gram. Sama, kita ratakan dulu. Fungsinya adalah untuk meratakan supaya nanti air yang masuk ke dalam ini akan terrata atau terserap secara maksimal. Oke, suhunya sudah maksimal. Ini adalah kettle yang menggunakan restriktor ya. Jadi kettle ini adalah ketika teman-teman menuangkan ini secara full ataupun secara minimum, ini keluarnya akan sama karena menggunakan restriktor. Berbeda dengan kettle yang tidak menggunakan restriktor. Jadi cara penuangannya akan lebih cenderung akan lebih lebar. Kalau menggunakan restriktor, cara penuangannya pun akan stabil turunan airnya. Oke. Seperti biasa, kita melakukan blooming. Blooming yang saya gunakan adalah di 30 detik. Kenapa sih harus 30 detik? Nanti kita akan review hasilnya, parameternya di seduhan yang lain, khusus untuk parameter. Saya menggunakan 30 gram untuk 30 detik. Jadi saya menggunakan 2 berat bubuk kopi yang digunakan untuk blooming ini. Oke. Tinggal 30 detik. Setelah 30 detik, saya akan menuangkan tuh yang pertama. Ada asumsi harus diputar, harus diaduk, harus tuang seperti biasa saja, atau bahkan dikucak-kucak, itu haknya masing-masing ya. Jadi teman-teman tidak ada satu paham yang memang harus mengharuskan bahwa harus diputar searah jarum jam ya, atau berlawan jarum jam, atau diam di tengah seperti saya lakukan. Itu dari masing-masing saja ya. Karena memang manual harus dinikmati. Jadi tidak ada, memang seharusnya tidak ada perdebatan untuk memutar kiri, memutar kanan, itu memang seharusnya tidak ada. Karena itu memang haknya masing-masing teman-teman saja. Oke, pouring kedua kita menggunakan 100 gram. Total sudah 200. Setelah kita nanti akan pouring di 2 menit. Seperti biasa, sama seperti kemarin review sebelumnya di alat Kono. Kita juga menggunakan 200 gram di 2 menit. Kali ini saya tidak menggunakan putar kiri, putar kanan. Saya hanya menikmati saja dengan menuangkan di tengah air. Oke. Oke, kalau kemarin hasil dari seduhan Kono ini adalah hasil bunyinya di atas, yang bersihnya di tengah. Nah, kita lihat dengan 360 ini apakah sama seperti itu. Saya menggunakan 15 gram lagi, kemudian tambah 10, total adalah 225 mg. Sama seperti kemarin juga, kita menggunakan 220 mg air. Oke. Kita boleh lihat teman-teman, kalau hasil dari 360 adalah si buihnya agak sedikit merata dibandingkan yang kemarin yang Kono. Oke. Jadi hasilnya cuma sedikit lebih jeram dibanding dengan Kono yang kemarin agak rata. Oke. Kita bersihkan. Hasil seduhannya. Oke, kita menggunakan waktu seperti kemarin 2 sampai 2,5 menit. Kita berhenti di waktu 2.40. Kalau kemarin 2.35, 2.36, sekarang 2.40. Beda 4 detik dengan yang kemarin. Tidak jadi masalah karena memang saya bilang dari awal, detik, waktu itu bukan jadi patokan yang utama atau harus SOP mutlak, tidak kalau di manual. Oke. Kita akan menuangkan kopinya. Hasil akhir pasti rata-rata di 190 atau 192 untuk hasil seduhan secara keseluruhan. Oke. Nah, kita review untuk rasa dari si kopi tersebut. Apakah kopinya seperti kemarin memang mengeluarkan rasa asam dan rasa manis yang tinggi? Kita coba dengan 360 ini. Kita akan coba. Saat panas memang 360 mengeluarkan rasa yang cukup smooth ya.
Cukup ringan, clean, tidak meninggalkan seperti kemarin. Kalau Kono agak lebih sedikit asam di atas, kalau ini agak smooth. Saat hangat pun buat saya ini kompleks ya, rata atau seimbang. Jadi memang 360 sepertinya memang mengeluarkan test note untuk rasa-rasa yang membuat kopi ini seimbang ya, jadi kompleks, clean. Masih ada sedikit rasa asam atau acidity, tapi cuman tidak terlalu signifikan seperti kemarin yang di Kono. Asam tinggi, sweetness manis juga ada di sini, tapi tidak terlalu menonjol. Santai-santai saja. Oke, teman-teman semua, perbandingan alat Kono dan 360 dari hasil seduhan hari ini, review hari ini, oke, ini ternyata memang mengeluarkan berbeda sekali perbandingannya antara Kono dengan 360. Walaupun bentuknya sama, jeramnya sama, tapi pretnya berbeda. Kono di dalam pretnya, sedangkan 360 dari mulai alur luarnya sampai ke dalam itu terdapat alur atau pret. Ternyata mengeluarkan kompleks yang rasanya cukup asik kalau 360. Kalau buat saya lebih nyaman 360 rasanya. Kalau Kono kemarin lebih strong. Jadi teman-teman silahkan pilih, silahkan bandingkan seduhan Kono dan seduhan 360. Oke, selamat menonton channel yang berikutnya nanti. Kita akan review lagi alat yang seperti apa, nanti kita lihat. Oke teman-teman semua, salam hai.